Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, pagi hari ini kita diberikan satu kehidupan yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, semangat yang baru untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan kita yang sungguh mencukupi segala apa yang kita butuhkan. Bersama-sama dengan Bread of Life, kita mengawali hari kita pagi hari ini dengan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu tuntunan kehidupan kita, murid-murid Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur sepanjang malam Engkau berkati kami saat kami tidur, dan pagi hari ini Engkau berikan kepada kami kehidupan yang baru, nafas yang baru, kekuatan, kesehatan, semangat yang baru untuk kami dapat menikmati kasih karunia Tuhan, bahkan menjadi pertolongan kami melakukan banyak perkara yang memenuhi segala apa yang kami butuhkan, baik pribadi ataupun di tengah keluarga kami masing-masing. Kami akan mengawali hari kami bersama dengan Bread of Life. Kami akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mencari kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Roh Kudus yang tolong kami yang terbatas ini dapat mengerti firman Tuhan dan memakainya sebagai otoritas yang tertinggi dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 7 ayat ke-36 hingga ke-50. Lukas pasal 7 ayat ke-36 hingga ke-50. LAI memberikan judul di sana, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Demikian firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi, berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang.
yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini? Sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah cacat produk. Cacat produk. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, jikalau kita mendengar istilah cacat produk, maka kita akan mengingat bahwa cacat produk adalah hasil produksi, hasil buatan yang kemudian tidak sempurna. Ada kekurangan di dalam hasil produksi, hasil buatan yang dihasilkan. Misalnya, jikalau dia memproduksi sebuah cangkir gelas, maka cangkir gelas yang cacat produk, ada cangkir gelas yang mungkin ada retakan kecil di sana. Atau kalau sebuah baju, hasil produksinya disebut cacat produk jikalau ada satu jahitan atau potongan yang tidak sempurna, yang kurang rapi, sehingga disebut cacat produk. Jikalau dia adalah hasil produknya sebuah sepatu, mungkin sol sepatu itu kurang sempurna, melekat satu dengan yang lain, sehingga mudah terkelupas. Cacat produk pada zaman dahulu kebanyakan adalah kemudian hasil-hasil produksi ini, hasil-hasil buatan ini akan dibuang, tidak digunakan, tidak dipakai, tidak dijual, dibuang saja. Tetapi pada masa zaman sekarang ini ada beberapa yang disebut cacat produk dan kemudian dijual secara murah karena menyadari ada kegagalan, ada kerusakan, ada cacat dari hasil produksi, hasil buatan yang sudah dikerjakan. Kebanyakan yang cacat produk ini akan dibuang atau dihargai sedemikian murahnya, sedemikian rendahnya, karena ada satu hal yang tidak sempurna di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita hidup di tengah sesama, dan acap kali kita punya sikap yang sama kepada orang-orang yang disebut cacat produk. Orang yang punya cacat mental, kemudian acap kali kita kemudian memandang rendah, memandang hina, kita mengucilkan, bahkan kita tidak mau berdekatan dengan mereka. Orang yang cacat moral, kemudian kita berusaha menjauhi, bukan saja menjauhi, kita memusuhi, mengolok-olok dan menjelek-jelekan orang yang punya cacat moral. Atau kekurangan yang lain, orang-orang yang disebut disability. Kita acap kali juga menjauhi mereka,
Bukannya kita memberikan pertolongan dan bantuan, tetapi yang terjadi adalah kita tidak peduli, kita tidak mau direpotkan, dan menjauhi, mengucilkan orang-orang yang disebut cacat produk. Bagian firman Tuhan yang kita baca di sana, Yesus menerima semua orang, bahkan yang disebut orang-orang yang cacat produk. Ada seorang perempuan yang terkenal disebut sebagai orang berdosa. Dia datang kepada Yesus Kristus. Dia menyeka kaki Yesus dengan air matanya, dengan rambutnya, bahkan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang dia bawa. Yesus melihat bahwa setiap kita manusia adalah manusia yang tidak sempurna, yang memiliki dosa-dosa. Tapi acap kali kita memandang, loh aku ini loh baik, dia itu yang manusia berdosa. Hidupnya tidak benar, hidupnya begitu hina, hidupnya begitu rendah. Menganggap diri sebagai orang yang benar, yang suci. Demikian juga orang Farisi, di mana Tuhan Yesus diundang makan bersama di sana. Orang Farisi itu memandang rendah. Loh itu loh perempuan berdosa. Orang perempuan berdosa pada zaman Tuhan Yesus adalah kemungkinan dia seorang pelacur atau punya kehidupan yang hina dan rendah, atau seperti seorang perempuan Samaria, dia hidup bersama dengan beberapa laki-laki, memiliki hubungan dengan beberapa laki-laki. Secara moral disebut cacat moral, atau punya pekerjaan yang dipandang hina dan berdosa, sehingga perempuan ini disebut orang yang berdosa, dikenal sebagai orang berdosa, yang dikucilkan, yang dipandang hina, yang dipandang rendah, yang dibuang di tengah masyarakat Yahudi pada saat itu. Tetapi Yesus, dia menerima perempuan yang dikenal sebagai orang berdosa itu datang kepadanya, bahkan meyakinkan bahwa dosa-dosanya sudah diampuni dan keselamatan diberikan kepada perempuan berdosa ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat Messenger, kita semua adalah manusia yang tidak sempurna. Kita manusia yang cacat produk. Kita manusia yang dilahirkan dalam keberdosaan. Tindakan kita, perbuatan kita, sikap kita, tutur kata kita, ada dosa, pelanggaran kepada kehendak dan perintah Allah. Tetapi kasih Allah ditunjukkannya kepada kita ketika Yesus Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Yesus Kristus rela mati bagi kita yang disebut orang-orang yang cacat produk, cacat moral, cacat etika, disability di dalam hal kerohanian. Tapi Yesus Kristus kasihnya besar bagi kita. Dia mau menerima kita semua yang disebut orang-orang yang cacat produk. Kita tidak dibuang, kita tidak dipandang hina, sebaliknya kita begitu berharga di mata Tuhan. Jikalau kita, orang-orang yang disebut cacat produk ini, telah menerima kasih Yesus Kristus, kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita, maka kita
yang sudah menerima kasih Allah yang melimpah ini, kita dapat menjadi saluran kasih, saluran berkat bagi mereka yang juga disebut orang-orang yang cacat produk. Sehingga mereka boleh melihat, oh sungguh, bahwa kasih Yesus Kristus itu diberikan kepada setiap mereka yang menganggap diri, aku ini orang berdosa, aku ini orang yang cacat produk. Karena Yesus menerima semua orang yang cacat produk. Yesus mengasihi semua orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, mari kita lihat dalam lingkungan sekitar kita. Ada pribadi-pribadi yang karena cacat, entah itu disability, karena fisik yang tidak sempurna, sehingga dipandang hina dan rendah, dijauhi, dikucilkan, bahkan orang yang cacat mental, yang disebut orang-orang dengan gangguan jiwa, yang acap kali juga dibiarkan, tidak dipedulikan, bahkan dibuang. Mereka yang menganggap diri, aku orang yang berdosa, aku orang yang jahat, sehingga banyak orang memusuhi, meninggalkan, bahkan mengolok-olok. Atau orang-orang yang hidupnya dalam pergumulan, beban berat, sehingga menganggap diri, aku orang yang dikutuk Tuhan, aku orang yang dimurkai Tuhan, sehingga tidak berani datang kepada Tuhan. Mari kita, orang-orang yang sudah menerima kasih Kristus yang sempurna, kita orang-orang disebut cacat produk ini kemudian dikasihi, ditebus oleh Yesus Kristus, berharga di mata Tuhan, dibenarkan di hadapan Tuhan, diperdamaikan dengan Allah, dan memiliki satu tempat surga yang mulia di sana. Kita mau membagikan kasih Kristus itu kepada mereka, orang-orang yang ada di dalam ketidaksempurnaan, keterbelakangan, kekurangan, cacat produk, sehingga kasih Kristus itu terus nyata di dalam kehidupan kita hari demi hari. Perbuatan, tindakan yang sederhana sekecil apapun yang menunjukkan kasih Allah yang dibagikan, kasih Yesus yang dibagikan, akan memberikan satu pengharapan, sukacita yang baru bagi setiap mereka yang dijamah oleh kasih Kristus. Demikian seperti perempuan yang datang kepada Yesus yang disebut orang berdosa ini. Ketika dia pergi meninggalkan Yesus, dikatakan dosamu sudah diampuni. Pergilah dengan selamat dan jalani kehidupan ini dengan pertolongan dan kasih karunia dari Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari kami semua adalah manusia yang tidak sempurna. Ada kekurangan, ada kelemahan, ada keterbatasan, bahkan cacat produk dalam kehidupan kami. Bahkan dalam kehidupan yang kami jalani, kami menjumpai orang-orang yang memiliki cacat secara fisik, cacat secara mental, cacat secara moral, cacat secara etika dalam pandangan masyarakat, yang acap kali kemudian dikucilkan, ditinggalkan, dipandang hina dan rendah, tidak dipedulikan, bahkan tidak dikasihi. Hari ini kami belajar, Yesus mengasihi semua orang yang berdosa, kami yang disebut cacat produk, dengan memberikan diri mati di atas kayu salib,
bagi penebusan dosa-dosa kami. Dosa kami dihapuskan dan keselamatan dianugerahkan kepada kami. Baik segala kecukupan dalam dunia ini ataupun juga satu jaminan kehidupan kekal di surga kelak. Setiap kami yang sudah menerima kasih Kristus, kami dipanggil untuk menjadi saluran berkat, saluran kasih bagi mereka sesama kami yang memiliki keterbatasan, kekurangan, bahkan yang disebut orang berdosa cacat produk. Kami mau mengasihi mereka dan membawa mereka datang kepada Yesus Kristus. Berkati dalam keseharian kami memiliki hati seperti Kristus, kasih seperti Kristus, pikiran, perasaan seperti Kristus, yang memberi diri untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini segala aktivitas kami, baik di dalam keluarga, lingkungan kami berada, di tempat kami studi, di tempat kami bekerja, di tempat kami membuka usaha kami. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan perlindungan, membuat berhasil segala hal apa yang kami kerjakan, keselamatan, sukacita yang boleh kami alami di tengah situasi perekonomian yang tidak mudah sekarang ini. Tuhan punya cara yang ajaib mencukupi akan segala kebutuhan keluarga kami masing-masing. Lindungi dengan keselamatan dalam berbagai perjalanan yang akan kami tempuh. Kami juga berdoa untuk kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena oleh beliau-beliau kami sudah disembuhkan. Ada kesembuhan, ada pemulihan yang Tuhan akan karuniakan kepada kami, yang terus berseru kepadamu. Bagi kami yang ada dalam duka ataupun kesepian, penghiburan yang sejati, bahkan melalui puji-pujian rohani, boleh menyukakan hati kami. Pengharapan kami kepada Tuhan Yesus terus menyala di dalam hati kami. Bagi kami yang berbeban berat, kami yang ada dalam pergumulan, kecukupan di dalam kebutuhan keluarga, tantangan dalam studi, tantangan dalam usaha pekerjaan kami, sungguh Tuhan, Engkau yang akan membuka jalan, berikan hikmat kepada kami. Apa yang harus kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan yang akan memberikan pemulihan bagi kami semua. Berdoa bagi keluarga-keluarga Sobat Messenger, kami yang beribadah pagi hari ini. Tuhan, Engkau berkati kami satu persatu. Kami beroleh damai sejahtera, kasih yang saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Mungkin kami tidak tinggal bersama dengan anggota keluarga kami, dengan anak kami, orang tua kami, saudara kami, cucu, bahkan kakek nenek kami. Tuhan tetap peliharakan meski kami terpisah. Kami ada di kota yang lain, pulau yang lain, bahkan negara yang lain. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus terus ada di tengah-tengah setiap anggota keluarga kami masing-masing. Dan berbagai perkara kehidupan yang kami jalani, Tuhan Yesus Gembala kami yang hidup, yang akan tuntun mendatangkan pemulihan serta kebaikan. Berdoa, ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, kota Kudus di mana kami tinggal, ataupun kota-kota, daerah-daerah yang lain di mana kami beribadah pada pagi hari ini, Sobat Messenger. Tuhan Yesus, Kau datangkan kesejahteraan di tempat di mana kami tinggal, sehingga setiap masyarakat di sana, meski kami beragam majemuk, kami saling menghargai, saling menghormati, sikap toleransi dan kasih Kristus itu terus dapat kami bagikan kepada sesama kami. Berkati untuk lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga sosial, mereka yang menampung, mencukupi kebutuhan orang-orang yang cacat mental, cacat etika, bahkan mereka
panti-panti rehabilitasi, rumah sakit jiwa. Sungguh Tuhan, Engkau yang berkati, mencukupi kebutuhan mereka yang tinggal di sana setiap hari, dan berikan hikmat, semangat, kesabaran, serta kasih bagi mereka yang melayani secara langsung orang-orang yang acap kali dikucilkan, ditinggalkan, bahkan dibuang oleh anggota keluarganya sendiri. Tuhan Yesus, Engkau berkati untuk lembaga-lembaga pelayanan ini, bahkan gereja-gereja Tuhan. Engkau yang akan berkati setiap anak-anak-Mu ini, mereka hidup di dalam pertolongan Tuhan, melayani mereka yang ditinggalkan, yang dibuang, yang dikucilkan. Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan pemulihan hari demi hari, sehingga mereka yang disebut cacat produk ini beroleh pemulihan melalui kasih Yesus Kristus. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, penghiburan, kekuatan, pertolongan serta hikmat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa mengendarai langkah kehidupan kita hari demi hari, bertumbuh menjadi murid-murid Kristus yang menjadi saluran berkat, saluran kasih bagi sesama, karena kasih Kristus yang sempurna selalu hadir dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, Yesus Kristus mengasihi kita semua. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, orang-orang disebut cacat produk, yang acap kali dipandang rendah, dipandang hina, dijauhi, dikucilkan, bahkan dibuang. Tapi kasih Kristus yang besar itu nyata dalam kehidupan kita. Dia memberikan dirinya bagi kita manusia yang berdosa. Dan sebagai orang-orang yang menerima kasih Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat, saluran kasih bagi sesama kita yang tidak sempurna. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan.